eh, terkait presidensial threshold ya. Jadi kita kan memang mematok angka yang cukup tinggi untuk presidensial threshold. Jadi artinya ini membatasi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden itu harus didukung oleh sekian persen gitu ya. Nah, saya lupa angka pastinya berapa, tetapi memang kalau ingin membatasi jumlah calon presiden memang harus pakai presidensial threshold secara tidak alaminya ya. Tapi kalau ingin memberikan kesempatan sebesar-besarnya agar rakyat bisa memilih banyak calon presiden, maka itu harus di 0% kan atau tidak pakai presidensial threshold gitu ya. Nah, karena kemarin kita memakai presidensial threshold, maka yang bisa maju di Pilpres terakhir 2019 itu hanya dua pasang, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno. Aduh, saya lupa lagi, kok bisa lupa ya. Nah, itu karena presidensial threshold gitu ya. Nah, sekarang ada ide atau ada gagasan menghilangkan presidensial threshold ini agar rakyat punya banyak pilihan calon presiden. Dengan demikian maka alternatif bagi rakyat itu banyak gitu loh. Nah, rakyat bisa memilih yang paling mereka anggap paling layak begitu ya. Nah, sekarang sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tentu yang pro dengan presidensial threshold tetap ada, tentu ada ya. Misalnya partai-partai besar pasti menginginkan agar presidensial threshold itu tetap ada dan tinggi, karena agar partai mereka saja yang bisa mencalonkan calon presiden gitu ya. Ya PDIP, Golkar, yang besar-besar lah pokoknya, agar kemudian mereka bisa lebih besar lagi kemungkinannya untuk tetap berkuasa gitu ya. Nah, sedangkan yang lain, pihak-pihak lain ingin memperbesar celah ya pertarungan di Pilpres ini agar kemudian mereka juga yang tidak punya basis massa yang besar itu juga bisa mencalonkan calon presiden gitu ya. Nah, tentu ini nanti akan diputuskan oleh MK apakah memang kita akan tetap memakai presidensial threshold ataukah mungkin akan menurunkan presidensial threshold sehingga memungkinkan calon yang lebih banyak, atau menghilangkan sama sekali presidensial threshold agar kemudian calon presidennya bisa banyak gitu ya, dan rakyat bisa memilih dengan banyak alternatif begitu. Nah, ini tentu kita semua menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait pernikahan salah satu hakim MK atau mungkin ketua MK ya dengan adiknya Jokowi, saya kira ya itu namanya pernikahan, namanya jodoh ya, kita nggak tahu kan. Nah, tetapi mungkin yang harus dijaga agar bagaimana agar pernikahan itu tidak menjadi cara penguasa untuk ya mengamankan kepentingannya gitu ya. Misalnya tetap pada presidensial threshold yang besar gitu ya. Nah, tetapi apakah memang Pak siapa itu yang menikah itu, saya lupa lagi namanya. Anwar Usman, Pak. Pak Rusman. Anwar Usman. Anwar ya. Ya, apakah dia harus mengundurkan diri setelah menikah dengan adiknya Jokowi? Ya, saya kira ini juga debatable ya. Apa kepentingan, apa hubungan langsungnya gitu ya. Kan bisa saja dia tetap netral, dia tidak membawa kepentingan kekuasaan jika sudah menikah dengan adiknya Presiden juga gitu ya. Bisa juga ada pengaruhnya gitu. Jadi saya kira biarlah kita lihat nanti ya. Pernikahan tentu saja
itu kehendak ilahi ya. Jodoh itu kan tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Tetapi apakah mungkin Pak Anwar Usman itu akan secara legowo misalnya mengundurkan diri dari MK setelah menikah, ataukah dia tetap di sana, ya terserah Pak Anwar Usman itu gitu ya. Tapi intinya adalah Mahkamah Konstitusi tentu harus memutuskan dengan benar-benar jurdil ya, benar-benar berdasarkan argumen-argumen yang kuat, bukan berdasarkan karena kepentingan kekuasaan. Saya kira itu ya, terkait dengan pertama presidensial threshold, kemudian terkait dengan ada kemungkinan kepentingan benturan kepentingan ya antara pernikahan hakim MK dengan putusan-putusan di MK terkait dengan presidensial threshold. Oke.